Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya Yulghos. Assalamu alaika ya Imamain. Assalamu alaika ya Khalifatullah Imam Ma'al Mahdi. Assalamu alaika ya Nabiullah Khidir alaihissalam. Assalamu alaika ya Bapak. Assalamu alaika ya man bifaka la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di atana bil waqitiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim anta dzul azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salam alaika rabbini biidnillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadrati aliyah amma ba'du. Nyuwun sewu dumateng panjenengan Syekhuna wa Marabbina Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu Mu'af Sakhitiyah ingkang tansah kita damba nadrahipun doa restenipun wal mukarramah Mbah Ibu Nyai Haji Saleh Majid radhiyallahu anha Umul Wahidin ingkang tansah kita damba doa restenipun nyuwun sewu dumateng panjenenganipun Mbah Kyai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu anhu pendiri Pondok Kedunglo ing kawula mulyakaken dumateng Mbah Nyai Hajah Hasanah Ma'ruf cikal bakal Mu'af Sakhitiyah Mbah Romo Yai Hajah Mbah Romo Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu kepada para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu yang kami hormati. Kepada Bapak Bupati Nganjuk yang diwakilkan kepada di bidang asisten dan pembangunan perekonomian Bapak Yudi Ernanto yang kami hormati, kepada Kapolres atau yang mewakili yang kami hormati, kepada Bapak Kapolsek, Bapak Gatot, sekaligus wakil daripada Bapak Kapolres yang kami hormati, kepada pengurus PSU pusat sampai daerah yang kami hormati, kepada Bapak Kiai Mas Duki yang kami hormati, tidak lupa pula kami juga menyebut Bu Didin sebagai lurah yang kami hormati, hadirin yang kami hormati, kepada panitia pelaksana yang telah rela mengorbankan baik waktu, pikiran, harta, dan tenaga yang kami hormati, terkhusus kepada protokol yang kami taati. Pertama-tama, izinkanlah saya Al-Fakir yang berlemah dosa ini
nderek-nderek atau ikut serta di belakang panjenengan untuk memanjatkan puja-puji tasakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahil alamin. Yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Baik nikmat itu diperlihatkan atau nikmat yang tidak diperlihatkan. Khususnya kita diberi kenikmatan untuk menghadiri acara malam hari ini, yaitu acara Nisanah untuk Jawa Timur. Sehingga dengan adanya syukur kita, berharap Allah memberikan barokah manfaat masa akhirah. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga Allah limpah ruahkan keharibaan sang penolong umat, sang sahib syafaat, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wasallam. Salam ikroman wa mahabbatan dengan penuh takdim di hati kita dengan tulus. Marilah kita haturkan ke para pangkuan ahli Allah, para wali Allah, min awali ila akhiri, wabil khusus beliau waktu zaman Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu, dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan jangkungan, syafaat, tarbiyah, dukungan nadroh, karomah kepada kita semua, sehingga acara pada malam hari benar-benar membawa manfaat maslahah fid dini wa dunya akhirah, sehingga masyarakat khususnya daerah Nganjuk segera berbondong-bondong mengabdikan diri pada Al-Fafirullah SAW, menjadi kota yang beriman, kota yang indah, kota yang bajatun thayyibatun warabun ghafur, loh jinawi. Hadirin yang kami hormati, tidak lupa pula saya pribadi mohon maaf pada panjenengan sekalian, mulai dari rumah sampai lokasi saya tadi berpikir terus, apa yang saya ceritakan, apa yang mau saya aturkan, karena saya menyadari bahwa di bumi Nganjuk banyak orang-orang alim, banyak tokoh-tokoh agama yang kealimannya, kesolannya melebihi saya. Saya bingung. Karena selama ini, walaupun saya tinggal di Kediri, mulai saya anak-anak sampai remaja, bahkan sampai semenikah, saya sering Nganjuk. Di sini banyak senior saya, seperti almarhum Kiai Said dari Poko, almarhum Mbah Keijak, kebetulan yang punya pondok pintu ini, dan kakang saya, kakang Kiai Mas Duki yang saya hormati. Dan akhir-akhir ini saya sering berpikir, apa yang mau saya katakan, apa yang mau saya aturkan. Tapi saya menyadari bahwa ini kewajiban saya. Apapun harus saya aturkan. Walaupun apa yang saya aturkan tidak berkenan di hati panjenengan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Hadirin yang kami hormati, tadi saya mendengar Pak Yudi itu memanggil Pak Bupati Kang. Saya sendiri juga terasa indah gitu. Bolehkah saya memanggil
Bapak Asisten Pembangunan Perekonomian Kang Yudi, memanggil Kang Gatot, Kakang Masuki, yang mudah-mudahan kedengaran semakin mesra gitu loh. Dan saya mendukung, sangat mendukung apa yang telah disampaikan Kang Yudi tadi untuk pembangunan daerah Nganjuk selanjutnya. Ide yang cemerlang, ide yang brilian, di mana Kang Yudi mengatakan bahwa Nganjuk milik kita bersama, bukan milik Kang Marhen atau Kang Yudi atau Pak Kapolsek Kang Gatot. Ini bersama. Saya mengharapkan bagi saudara-saudara pengawas Wakidiyah untuk mendukung program pemerintah, di mana untuk kemakmuran daerah Nganjuk, khususnya di bidang keimanan. Mudah-mudahan dengan meningkatnya keimanan masyarakat Nganjuk, meningkat pula kebahagiaan, kenyamanan antara pemerintah dan masyarakat Nganjuk. Menjadi kota yang indah, kota yang mesra, kota yang tidak pandang bulu, menghargai satu sama lain, walaupun toh berbeda agama, berbeda keyakinan. Mudah-mudahan bisa mesra kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Nganjuk, menjadi kota yang bahjatun, thayyibatun, warahun ghafur. Mudah-mudahan. Dan saya berpikir, saya takut kalau asa tidak ada di sini ada seseorang yang sangat saya hormati. Beliau sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, Kanjeng Jimat. Nyuwun sewu, izinkanlah saya salam kepada Kanjeng Jimat. Assalamualaikum ya rohi Kanjeng Jimat. Assalamualaikum ya rohi Kiai Aliman. Assalamualaikum ya rohi Said. Ila hadrati beliau bertiga Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik bagi permasalahan-permasalahan khususnya yang dihadapi masyarakat dan Bapak Nganjuk, yaitu Kang Marhen dan asistennya Kang Yudi dan yang lainnya, keamanan Kang Gatot. Mudah-mudahan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semuanya, diberi keberhasilan, kesuksesan, dan peningkatan keimanan. Amin. Hadirin yang kami hormati, tadi mulai awal sampai akhir sudah disinggung-singgung oleh pembicara-pembicara dari Wakidiyah, dari Gus Bayu, dari Gus Muhammad Abdul Hamid, dari Pak Ustadz Abdul Rahim atau Gus Robert, sudah disinggung-singgung semuanya dengan sempurna. Dan saya bingung, semua sudah diutarakan. Apa yang saya utarakan? Saya bingung lagi. Karena beliau-beliau itu secara agama, saya tidak di atasnya. Baik alim, lebih-lebih kesolehannya. Saya tidak di atas beliau-beliau itu. Ya mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tidak bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan beliau-beliau yang terdahulu. Di antaranya, apa yang dimaksud perjuangan Wakidiyah. Sebab selama ini, orang mendengar Wakidiyah, mendengar fafiru Allah, mendengar lillah, billah, lirasul, birasul, bilghos, bilghos, yukti dan seterusnya. Tapi apakah yang dimaksud dengan semua itu? Baiklah, saya akan menjelaskan, walaupun dengan tertatih-tatih atau tergupuh-gupuh. Dan saya mohon maaf bila penjelasan saya tidak berkenan di hati panjenengan sekali. Awalnya di tahun 60-an, beliau Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu menerima alamat gaib.
Nah, hal ini tadi sehubungan dengan yang didahulukan Gus Mat tentang sejarah wakidiyah. Lah, Gus Mat, maaf Gus, saya tadi agak tercengang. Gus Mat mendahulukan bahwa mu'arifnya Bapak Yai Haji Ma'ruf atau Mbah Yai Makan Ma'ruf. Yang sebenarnya saya benarkan. Mu'arif wakidiyah adalah Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirruhu. Beliau di tahun itu mendapat alamat gaib yang isinya diperintah untuk membenahi umat. Yang kala itu umat masyarakat terjadi kerusakan moral, kerusakan iman. Menurut beliau dekadensi moral, jahiliyah modern, kebodohan modern. Dan di mana lahir kebaikan, di mana lahir golongan orang yang beriman, di situ pasti lahir kebejatan. Pada waktu itu di daerah Manis Renggo, Kediri Kota, dari kaum PKI, itu sejarahnya mengadakan ketoprak dengan judul Matinya Tuhan Allah. Berarti amat sangat bejat. A'udzubillahi min dzalik. Dengan adanya itu, Kediri Kota terbejat seluruh nasional. Sehingga Allah mengirimkan utusan, memilih seseorang yang dianggap Allah pantas, yang dianggap Allah mampu membenahi umat, membenahi keimanan dengan tidak pandang bulu. Kemudian beliau itu sebenarnya tidak berani menerima tugas itu. Sampai 2 kali, yang ketiga kalinya setengah dipaksa. Kalau beliau Mbah Romo Yai Abdul Majid Qaddasallahu sirruhu tidak mau, diancam, dibebankan kepada beliau dosa-dosa orang-orang khususnya di daerah Kediri. Akhirnya beliau menerima dengan penuh keikhlasan, walaupun beliau merasa tidak mampu. Alhamdulillah, dengan jasa-jasa beliau sekarang seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Walaupun beliau itu orang yang istimewa, tapi baru mencontohkan kita untuk setiap kali berhadapan sama orang, adab kita harus kita bawa, adab kita harus kita bawa, adab kita harus kita bawa. Adab itu hal yang terpenting di dalam ibadah, baik qablul minan nas maupun qablul minan Allah. Artinya bahwa adab itu harus didahulukan sebelum kita ibadah. Nah, di sini beliau membuat suatu cara bagaimana agar, nah ini hubungannya sama yang didahulukan oleh Ustadz Abdul Rahim, agar kita yang bodoh, hina, pezina, pendosa, pefitnah, ini bisa usaha kepada Allah. Kita golongan orang-orang yang tidak punya sayap. Kita golongan orang-orang tidak punya sodang. Terus bagaimana agar kita bisa meletik? Bagaimana kita bisa terbang? Nah, itu beliau membuat suatu gagasan. Gagasan itu dinamakan perjuangan fafiru ilallah. Perjuangan fafiru Allah juga disebut perjuangan wakidiyah. Perjuangan wakidiyah secara umum
Itu pengertiannya. Ngelakoni atau berbuat, melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, di samping umat masyarakat dari rusaknya keimanan dan moral. Kemudian wakidiyah berasal dari bahasa Arab yang bunyinya wahid, artinya satu. Kemudian ditambah ya tak marbutoh, jadi wahidiyah, yang artinya golongane wong kang nyuwejake Allah Subhanahu wa taala, utawa golongane wong kang ngabekti ning murbeng Sang Dumadi, atau golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengajak kita semua. Terus beliau itu berpikir, padahal beliau ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, membenahi moral dan keimanan anak-anak manusia, tidak pandang bulu. Beliau tirakat. Akhirnya beliau menemukan suatu cara agar semuanya, golongan orang yang tidak punya sayap, golongan orang yang tidak punya sodan, yang tidak paham Quran, pojokane alif tidak paham, yang tidak paham riwayat, yang tidak paham kitab, bisa usul pada Allah SWT. Akhirnya beliau menciptakan suatu doa. Doa itu disebut sholawat. Lah kok sholawat kok gak doa? Pada pengertian sama. Sholawat berasal dari sholatan, atau fi'il madhi sholat, atau soli, yang artinya doa. Kemudian dijamakkan menjadi sholawat, yang artinya beberapa doa yang tidak terhijab. Kalau dinamakan doa bukan sholawat, maka bagi kita orang-orang yang tidak punya sayap, bagi kita orang-orang yang tidak punya sodang atau kaki, tidak mungkin bisa sembunyi kepada Allah. Karena doa itu dikhususkan bagi orang-orang yang mampu kitab, bagi orang-orang yang mampu riwayat, bagi orang-orang yang mampu Quran. Kalau kita tidak mampu, mana mungkin bisa usul? Maka itu beliau mencontohkanlah doa dinamakan sholawat. Sholawat itu sendiri jumlahnya ribuan. Ada 4.000 di dalam kitab, namanya saya lupa kitabnya, yang jelas di situ disebutkan Sa'adat Durain kalau nggak salah, bahwa jumlah sholawat itu 4.000. Kalau kita hitung 3.999, berarti kurang 1. Itu sebenarnya ada sawakidiyah. Padahal kitab itu sudah tercetak dulu. Memang qadar ilahiyah, qadar subhanahu wa ta'ala, bahasa wakidiyah masuk dalam jumlah yang ke-4.000. Dan setelah itu tidak ada sholawat lagi. Baman ana alaihi ila yaumil qiyamah. Sekarang sampai kiamat tidak ada sholawat lagi. Di samping perjuangan wakidiyah itu memakai sholawat seperti yang didakwakan Ustadz Abdul Rokim atau Gus Bedadi, memakai 2 jalur. Pertama, jalur sholawat, mujahadah. Kedua, jalur pemahaman ilmu ketauhidan. Nah, di sini sebenarnya kalau kita acu kepada dawuh mu'alif,
Perjalanan wakidiyah meliputi 3 perkara. Ketiga-tiganya satu komponen yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Di antara satu tidak diamalkan, maka tidak akan sah dan tidak bisa wusul kepada Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, amalannya. Ini termasuk hakikat jika syarat juga bisa. Yaitu salat wakidiyah yang berfungsi menjernihkan hati. Jadi salat wakidiyah itu fungsinya atau faedahnya utamanya untuk menjernihkan hati. Salat wakidiyah itu apa? Salat wakidiyah seluruh rangkaian doa yang tertulis dan terkandung di dalam lembaran salat wakidiyah. Mulai Fatihah ila Qadrati sampai Fatihah Bakroja. Itu salat wakidiyah. Suatu amalan yang berfungsi menjernihkan hati. Dan apabila hati kita jernih, maka insya Allah kalau kita diajak berbuat baik oleh aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan agama, maka kita akan mengalami kemudahan dan merasa enteng, itu merasa ringan. Tapi kalau hati kita kotor, kita diajak berbuat baik, membenahi umat, membenahi kota, maka kita akan mengalami yang tidak suka atau hati kita merasa berat untuk melakukannya, merasa enggan untuk melakukannya, karena hati-hati kita ada nafsu. Nafsu itu apa? Nah itu. Saya ingat di saat Islam sudah sempurna, kemudian beliau Rasul menangis. Kemudian ada salah satu sampai bertanya, Rasulullah, kenapa panjang menangis? Wahai sahabat-sahabat, ini akan terjadi perang yang sangat besar. Kita akan mengalami satu peperangan sangat besar. Wahai Rasulullah, perang apakah itu? Perang melawan hawa nafsu kita masing-masing. Nafsu yang ada pada diri kita itu mengajak berbuat kejelekan-kejelekan, mengajak kemungkaran-kemungkaran, mengajak menjadi pengkhianat, pengkhianat kepada teman, pengkhianat kepada orang tua, pengkhianat kepada Allah, pengkhianat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau menjadikan sholawat sebagai amalan yang utama untuk membersihkan hati, menjernihkan hati dari nafsu-nafsu yang telah diciptakan untuk kita. Kenapa ada nafsu? Itu memang dikendalikan Subhanahu wa ta'ala. Nafsu sebelum ditiupkan ke dalam roh, riwayatnya, tarikhnya dijelaskan. Nafsu ditanya Allah, "Hai nafsu, sapa awakmu?" Ensun, panjenengan. Kemudian nafsu dihukum Allah, dimasukkan ke dalam penjara yang sangat panas 500 tahun. Terus diangkatlah nafsu itu. Ditanya kepada Allah, "Hei nafsu, sapa awakmu?" Tetap, sapa ensun? Ensun. Panjenengan. Akhirnya nafsu Allah menyuruh malaikat. "Hei malaikat, tolong bikinkan ruangan untuk memenjarakan nafsu." Kemudian Allah membikinkan ruangan, kalau nggak salah, ruangan itu bentuknya itu kubus. Jadi nggak salah 2 meter lawan 2 meter, ke atas 2 meter juga. Tidak diberi makan. Belum ada 1 minggu. Nafsu mengatakan, "Ya Allah, saya haus, saya lapar." Kemudian nafsu itu
Diangkatlah kemudian ditanya, hei nafsu, sapa awakmu, sapa aku? Ya Allah, ingsun hamba panjenengan abduka. Ingsun abduka panjenengan Rabb kula. Saya hamba panjenengan, hamba Tuhan. Kemudian nafsu dimasukkan ke dalam roh itu sendiri. Dengan tujuan agar kita punya keinginan untuk baik, keinginan untuk menang. Alhamdulillah. Setelah adanya Waqidiyah, beliau Mbah Romayaji menciptakan satu amalan yang berfungsi untuk menjadikan hati, membersihkan nafsu-nafsu kita, yang sehingga nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ajaran Waqidiyah. Ya. Lillah, lirasul. Kalau dalam redaksi lillah billah, lirasul birasul, lilghos bilghos. Yuk tikulatin hayako, takdir paham, semua apa. Di sini jelasnya, sholawat tadi sudah jelas. Sholawat ini juga ada dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dalam Quran Allah berfirman, sesungguhnya saya dan para malaikat saya membacakan sholawat Nabi. Hukumnya itu perintah Allah. Ayat berikutnya seru atau suruhan. Ya ayyuhalladzina amanu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu. Terusnya apa ya? Saya lupa. Mau teruskan yang artinya gini. Wahai orang-orang yang beriman, bacakan sholawat dan salam kepada nabimu yang seindah-indahnya. Dan saya mohon maaf kalau saya lupa. Mungkin saya grogi di sini karena di sini banyak kiai. Yang jelas artinya begini. Ayat berikutnya itu menjelaskan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya saya dan para malaikatku membacakan sholawat Nabi. Allah itu memberi kabar kepada kita semuanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya membacakan sholawat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya ayat berikutnya itu suatu perintah. Wahai orang-orang yang beriman, bacakan sholat dan sampaikan salam yang seindah-indahnya ke nabimu. Itulah dasarnya. Di samping beliau itu melakukan perintah Allah dalam Quran, juga menciptakan sesuatu cara agar kita bisa beribadah kepada Allah tanpa hijab. Terus yang ketiga, prinsipnya tidak pandang bulu. Nah, di sini sehubungan dengan dawuhnya Ustadz Abdul Rahim Madinatirot, lillah billah rasul itu sebenarnya cara pemahaman tentang kepada Allah jalur kedua. Di sini definisinya seluruh rangkaian doa yang tertulis dan terkandung di dalam lembar Waqidiyah, mulai Fatihah al-Qadar sampai Fatihah Bakuja, itu Waqidiyah. Sedangkan definisi daripada yang kedua, jalur pemahaman atau pedoman kehidupan, yaitu petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran dalam hati bagi pengamalnya sampai malaikat Israel menjemput kita. Di situ. Itu pengertian daripada ajaran Waqidiyah. Lillah billah, lirasul birasul billah, lilghos bilghos billah dalam yu'ti. Lah tadi sudah dijelaskan. Yu'ti itu syariatnya. Kalau tidak ada yu'ti kita bicara hakikat gagal. Artinya gini. Syariatnya saja kita belum paham. Syariatnya tidak melakukan. Kita berbicara mulut-mulut tentang marifat, gagal.
Tidak ada apa-apanya. Tidak bisa menjadi ma'rifat. Kok ma'rifat? Kata tidak bisa apalagi ma'rifat. Syaratnya apa? Yuk tinggi bidang. Bidang ibadah ada 2 jalur. Yang pertama, vertikal. Qabul min Allah. Kita ibadah langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, horizontal. Di mana kita diciptakan sebagai makhluk sosial, ya, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia mana yang hidup mampu tanpa bantuan orang lain? Tidak bisa. Kecuali, maaf, yang tidak punya akal. Seperti kuda, kambing, sapi, dan seterusnya. Kalau kita manusia, Pak, insya Allah tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka kita disebut makhluk sosial. Di dalam segi sosial, bahaya juga menciptakan suatu cara kefahaman menurut syariat. Syariat apa? Tata cara kehidupan yang bisa dilihat oleh mata. Itu contoh Bapak Kapolsek, Kang Gatot, itu ke kantor. Itu juga merupakan isi bidang. Bapak asisten perekonomian, pembangunan perekonomian, Kang Yudi, ke kantor.